Assalamualaikum Bu Eka. Oh, waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Sehat Bu Eka. Alhamdulillah. Sehat ya. Ya, ini kemarin Bu Eka kita sudah berbicara bahwa saya akan melaksanakan proses coaching Bu Eka dan saya minta Ibu Eka menjadi pesertanya. Untuk Ibu mengingatkan, tadinya saya hampir lupa kalau kita sudah ada janji Bu ya. Ya, sudah janji. Oke, nanti Ibu Eti akan melakukan coaching. Ya. Ini sudah ada Sudah ada Bu, sudah janjian. oh sudah janjian ya. Oke, jadi nanti saya akan mengobservasi ya kegiatan coaching Ibu Eti. Nah, untuk kelancarannya nanti kita pakai kriteria penilaian ya Bu ya. Ya. Ya, nanti ada 4 kriteria penilaian ya. Baik, kalau satu kurang baik, kemudian duanya cukup baik, tiganya baik, dan empatnya sangat baik. Nah, jadi ketika penilaian itu kira-kira kompetensi apa yang Dari proses coaching nanti yang akan saya kembangkan itu Ibu Eka kompetensi kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan ketiga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot. Oh ya, oke. Bagus sekali Bu ya. Jadi Ibu masih mengingat ada 3 kompetensi ya, yang akan dikembangkan dalam coaching ini nanti. Kemudian dari 3 kompetensi tadi, apa yang akan Ibu pilih dan akan Ibu kembangkan lebih lanjut dari 3 kompetensi? Rencananya Bu Eka dan ketiga kompetensi tadi yang saya pilih ialah kehadiran penuh yang akan saya kembangkan Bu Eka. Kenapa dong? Karena kehadiran penuh ini di sini saya akan menggunakan metode fokus terhadap masalah. Yang kedua, waktu berhadapan dan coach saya akan menatap mata lawan bicara. Yang ketiga, tidak melakukan aktivitas lain, saya akan fokus kepada coach saya. Bagus sekali itu Bu ya. Tujuannya kita ini dulu ya Bu, kita fokuskan dulu nanti Ibu akan coaching sama Ibu tujuannya apa nih? Saya harapkan dari hasil proses coaching ini Bu Eka, saya mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi, yang coach hadapi Bu Eka. Jadi di sini Bu Eka, dengan hasil coaching ini saya berharap dapat mengembangkan diri juga kompetensi saya dalam proses coaching. Oke, sama-sama belajar gitu Iya, Bu Eka. Nah, untuk itu kira-kira kapan nih pelaksanaannya aksi nyatanya? Kemarin sudah berbicara dan coach saya Bu Eka, rencananya kami akan melakukan proses coaching itu hari ini insya Allah Bu Eka ya. Nanti sudah ini saya akan menghubungi lagi ibunya, coachnya, jadi insya Allah siang ini langsung kita coaching. Ya, nanti ya berarti saya menunggu konfirmasi Bu ya. Ya, Bu Eka. Konfirmasi, jadi hari ini kita akan melaksanakan coaching, Ibu akan melaksanakan coaching dan saya akan sebagai pesertanya gitu. Ya, Bu Eka. Ya, mudah-mudahan nanti proses coaching berjalan lancar ya, kita bisa mengambil pelajaran dari coaching nanti, dan pada akhir nanti kita ketemu lagi nih Bu Ya. kita diskusikan lagi umpan balik dari coaching ini apa saja. Oke, Bu Eka. Kalau begitu saya permisi dulu Bu Eka ya. Terima kasih Bu Eka. Terima kasih Bu ya. Ibu Uri, kita kemarin sudah berbincang-bincang sedikit ya. Bisa Ibu ceritakan lagi apakah yang terjadi dengan Ibu Uri, masalah yang Ibu Uri hadapi? Iya Ibu, jadi seperti ini, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin Bu. Jadi saya itu menemukan siswa di dalam pembelajaran saya. Nah, siswa ini Bu, kalau lagi proses belajar itu, dia sering mengganggu temannya. Jadi temannya lagi belajar, lagi mengerjakan tugas, dia jahil sama temannya Bu. Sehingga temannya tadi jadi tidak fokus. Seperti itu Ibu Eti permasalahannya. Oh begitu Bu Uri. Jadi selama Ibu mengajar, siswa tersebut sering jahil dengan siswa yang lain, jadi mengganggu siswa yang lain sehingga pembelajaran Ibu Uri laksanakan tidak menjadi fokus. Kira-kira Bu Uri dari proses hasil coaching kita ini
apa tujuan yang akan kita dapat Bu Uri? Iya, Bu. Saya berharap Bu, semoga nantinya setelah kegiatan coaching ini saya itu bisa membantu siswa untuk belajarnya lebih serius seperti itu. Jadi pembelajarannya tadi yang dia suka mengganggu, dia jadi bisa fokus dan belajar secara maksimal, khususnya dalam pembelajaran saya. Jadi dengan hasil pembicaraan kita hari ini diharapkan Ibu Uri mendapatkan solusi bisa membantu siswa Ibu Uri tadi bisa belajar secara optimal ya Bu Uri ya, secara maksimal. Boleh Bu ini tanya lagi tentang bagaimana kondisi siswa Ibu sekarang secara merata? Ya. Kalau kondisi siswa di awal pembelajaran itu Bu, dia seperti pada umumnya dia belajar mengikuti pembelajaran dengan baik, fokus gitu. Tapi di tengah-tengah perjalanan, ketika teman-temannya sudah mulai pada serius, dia mulai jahil, dia mulai mengganggu temannya. Seperti itu. Kalau di awal-awal dia mengikuti proses pembelajaran itu mengikuti, tapi setelah di pertengahan jalan dia mulai jahil, mulai menarik jilbab temannya, mengambil pena temannya, seperti itu Ibu. Berarti kondisi di awal pembelajaran siswa aktif, belajar, anaknya juga semangat, tetapi di tengah-tengah perjalanan Ibu Uri mengajar, siswa tadi ada yang jahil dengan teman-temannya sehingga mengganggu konsentrasi siswa yang lain dalam belajar Bu Uri ya. Iya. Begitu. Ibu Uri kira-kira apa lagi yang Ibu dari tindakan yang tadi Ibu ceritakan tadi, apakah Ibu Uri sudah pernah mengambil tindakan kepada siswa tersebut? Ya. Kalau selama ini belum Bu, tapi saya pernah berkoordinasi dengan guru mata pelajaran lain, menanyakan bagaimana siswa ini pada saat pembelajaran di pelajaran lain tadi, dan di pelajaran itu juga sama ternyata Ibu, siswa ini juga sering mengganggu temannya yang sedang serius belajar, seperti itu Ibu. Berarti Ibu Uri sudah mengambil tindakannya untuk siswa yang ini yang mengganggu proses kegiatan pembelajaran tadi. Berarti dari yang tindakan yang akan Ibu Uri lakukan, apa kira-kira rencana berikutnya yang ingin Ibu lakukan, tindakan yang akan Ibu lakukan terhadap siswa tadi? Nah, begini Bu, kalau untuk rencana selanjutnya, saya itu ingin melakukan restitusi kepada siswa tersebut. Berarti dalam beberapa hari ini mungkin atau beberapa ini Ibu Uri akan melakukan restitusi terhadap siswa itu. Bagaimana proses restitusi yang akan Ibu Uri lakukan? Iya Ibu, saya pada kegiatan restitusi ini saya ingin melakukan sesuai dengan tahapan-tahapannya. Jadi tahapannya itu saya akan melakukan yang pertama, saya akan menstabilkan identitas. Kemudian kedua, saya memvalidasi tindakan. Kemudian yang ketiga juga saya akan menanyakan keyakinan terhadap murid itu Ibu. Berarti dalam proses Ibu Uri tadi restitusi tadi Ibu akan melakukan tiga tahapan kemudian dalam restitusi, dimulai dari identifikasi, validasi, kemudian Ibu Uri akan menanyakan keyakinan kepada siswa tersebut Ibu Uri ya. Kira-kira apakah ada yang bisa membantu Ibu Uri untuk melaksanakan restitusi ini Bu Uri? Ya, menurut saya Bu, yang bisa membantu saya dalam menerapkan restitusi ini yaitu wali kelas dan guru BK. Jadi yang bisa membantu Ibu Uri tadi wali kelas dan guru BK. Bagaimana guru BK dan wali kelas tadi bisa membantu Ibu Uri dalam pelaksanaan segitiga restitusi ini Bu Uri? Iya, seperti ini Bu. Jadi nantinya saya
saya itu akan berkoordinasi kepada wali kelas. Saya akan menanyakan apakah siswa ini sudah ada kasus sebelumnya, seperti itu, Bu. Kemudian saya juga akan menanyakan kepada guru BK apakah siswa ini sebelumnya itu juga terdapat masalah lain, seperti itu, Ibu. Nah, kemudian kalau sudah saya menanyakan gitu sama wali kelas dan guru BK, kemudian saya akan meminta izin kepada wali murid untuk melaksanakan kegiatan restitusi saya terhadap siswa tersebut. Berarti Ibu Puri akan melakukan segitiga restitusi yang dibantu oleh wali kelas dan guru BK tadi dengan meminta izin dulu dari wali kelas baru melakukan restitusi. Ibu Puri ya, begitu ya yang menentukan prosesnya begitu, Bu Puri. Kapan kira-kira rencana Ibu Puri untuk melakukan restitusi terhadap siswa tersebut? Saya besok kebetulan wali kelasnya itu adalah Bu Nur Asia, dan Bu Nur Asia itu besok ada jamnya, jadi besok saya mau minta izin dulu sama Bu Nur Asia. Itu ya Bu Puri ya. Bisa mungkin 2 atau 3 hari lagi saya akan memanggil siswanya pada jam istirahat, kemudian akan saya lakukan restitusi. Baik Bu Puri ya, jadi rencana Ibu Puri tadi sudah matang Bu Puri ya, begitu prosesnya ya. Kira-kira Bu Puri komitmen apa yang akan Ibu laksanakan dalam pelaksanaan segitiga restitusi di Bu Puri? Ya Bu, jadi dalam kasus ini saya ingin berkomitmen, saya ingin membantu siswa supaya siswa tadi bisa belajar fokus, Bu, tidak jahil lagi dengan temannya, sehingga tidak mengganggu temannya yang belajar. Dan saya juga berharap nantinya setelah kegiatan ini siswa tersebut juga bisa belajar dan mengikuti pembelajaran saya secara maksimal. Oh ya begitu Bu Puri ya komitmennya. Tadi Bu Puri sudah menyebutkan komitmen Bu Puri ingin membantu siswa tersebut agar bisa memperbaiki diri, sehingga dia bisa mengikuti pelajaran secara maksimal Bu Puri ya. Dan saya harapkan semoga saja proses segitiga restitusi yang Bu Puri laksanakan ini akan berjalan lancar Bu Puri ya, sesuai dengan rencana yang akan Ibu Puri lakukan ya, segitiga dan tahap-tahapnya juga Bu Puri ya. Jadi siswa tersebut bisa melakukan pembelajaran secara optimal di pelajaran Bu Puri, bukan saja Bu Puri, di pembelajaran guru-guru lainnya juga Bu Puri ya, karena sudah tadi kita cerita sudah banyak kasus ya dengan guru lain juga. Kalau begitu Bu Puri, semoga lancar. Dan ini Bu Puri ada 3 hari lagi. Juga Ibu, saya sudah dibantu untuk mencari solusi menyelesaikan permasalahan yang sudah saya hadapi. Mungkin nanti ke depannya juga saya akan merepotin Ibu lagi. Tidak apa Bu Puri. Saya mau ya curhat-curhat lagi lah seperti itu. Tidak apa Bu Puri. Semoga saja berikutnya kita bisa menjadi guru yang lebih baik lagi Bu Puri ya dengan proses ini. Terima kasih banyak Ibu ya. Ya sama-sama Bu Puri. Ibu Eka juga terima kasih atas waktunya. Bu Eka sudah ini menjadi konsultan. Kalau begitu saya mau terima kasih banyak. Bagaimana perasaan Ibu tadi setelah melakukan proses coaching dengan kucingnya? Alhamdulillah Bu ya. Setelah melakukan ini proses coaching tadi dengan coach, merasa lebih baik Bu Eka. Lega gitu lega ya, Bu Eka. Oke, nah berarti jadi tujuan kita ketemu lagi dan tadi kan kita sudah observasi gitu Bu ya. Nah sekarang kita lakukan paskanya. Nah pasca observasi ini untuk merefleksi Bu ya, merefleksi apa yang telah Ibu lakukan tadi bersama Ibu tadi gitu. Nah dengan setelah yang Ibu lakukan tadi, bagaimana capaian kompetensi yang Ibu inginkan? Tadi jadi waktu proses posting tadi saya sudah berusaha mengembangkan Bu kehadiran penuh. Di situ saya betul-betul fokus dengan coach saya. Keduanya saya sudah melakukan mendengar
mendengarkan dengan baik secara aktif Bu Eka keluhan-keluhan dari coach. Nah yang ketiganya saya tadi sudah melakukan bertatapan, artinya fokus sepenuhnya dengan coach, menatap mata lawan bicara Bu Eka. Pokoknya saya full condition, tidak melihat kemana-mana, fokus pada coach saya. Sama Bu ya. Jadi tadi ketika saya melakukan observasi dengan runutan kucing ini melakukan tadi, saya juga sama dengan Ibu ya. Saya melihat Ibu sudah sudah menghadirkan kehadiran penuh Ibu ya di situ. Kemudian Ibu juga sudah menatap kucing Ibu. Kemudian Ibu juga sudah fokus Bu ya, sudah fokus dalam melakukan proses kucing tadi. Nah Ibu dari apa yang telah Ibu lakukan tadi, nah nanti untuk proses kucing selanjutnya gimana Bu? Apa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan kembali? Yang ingin saya kembangkan itu kemungkinan di pertanyaan berbobot Bu Eka. Karena di sini kan saya lihat di pertanyaan berbobot itu sangat berperan untuk melangsungkan kelancaran pelaksanaan proses coaching. Oh iya, benar sekali Bu ya. Jadi selain kehadiran penuh, kita juga harus melatih keterampilan untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Semoga nanti di proses coaching Ibu selanjutnya Ibu bisa melakukan coaching dengan baik lagi sesuai dengan harapan Ibu Bu ya. Terima kasih Ibu Eka sudah mau melakukan penilaian terhadap proses coaching saya Bu Eka, dan saya sangat berharap lagi di proses yang berikutnya saya lebih bisa mengembangkan kompetensi saya, terutama dalam bidang pertanyaan berbobot maupun kehadiran penuh full condition tadi Bu Eka. Oke Bu, berarti terima kasih untuk bincang-bincang kita hari ini ya. Sekarang sudah masuk jam keempat, kita masuk dulu ya Bu ya. Iya, saya juga ada jam Bu ya. Terima kasih Bu Eka ya untuk waktu luangnya Bu Eka. Kita masuk ke kelas dulu. kedua ada mendengarkan secara aktif seperti itu Bu. Kemudian yang terakhir itu saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh iya, juga itu ya Bu Uri. Dan ketiga yang Ibu Uri sebutkan tadi dari kehadiran penuh, apalagi itu kehadiran penuh, terus mendengarkan dengan aktif dan pertanyaan bobot, dan ketiga kriteria ini, kompetensi ini kira-kira kompetensi yang mana yang spesifik yang akan Ibu Uri kembangkan pada proses coaching ini? Pada proses coaching ini Bu, saya rencananya akan menspesifikasi poin kehadiran penuh Bu. Oke, kehadiran penuh Bu Uri ya. Kalau boleh tahu Bu Uri, kira-kira dari pembicaraan kita ini nanti
masalah apa yang akan kita capai, tujuan apa yang akan kita capai Bu Uri? Saya akan ingin mendapatkan solusi Bu atas permasalahan yang dihadapi nantinya. Oke Bu Uri, sudah kita mendapatkan apa solusinya, kira-kira kapan Ibu Uri akan melaksanakan proses coaching ini? Rencananya saya hari ini akan melaksanakan coaching. Kebetulan juga saya sudah berjanji, sudah membuat janji dengan coachesnya. Oke Bu Uri, setelah kita terjadi proses coaching ini, saya akan memberikan refleksi penilaian, menyampaikan pencapaian dari perkembangan kompetensi coaching yang Ibu Uri lakukan, dan saya harap bisa berjalan lancar Bu Uri ya proses coachingnya nanti. Oke Bu Uri, kita janjian di mana ya untuk coachingnya nanti, di ruangan lain ya biar tidak banyak yang mendengarkan Bu Uri. Jadi agak leluasa kita berbicara dengan coachnya ya. Ya. Bu Uri. Ya Bu, nanti saya akan infokan lebih lanjut untuk lokasi di mana kita akan melakukan coaching ini. Nanti pokoknya habis ini akan saya hubungi Ibu langsung. Habis ini saya mau konfirmasi dulu sama coach. Oke, silakan Bu Uri, saya tunggu ya informasi Ya. selanjutnya. Terima kasih banyak Ibu ya. Sama-sama Saya Bu permisi. Uri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik Ibu Eka, seperti yang sudah kita buat perjanjian tadi, kita akan ngobrol, kita akan sharing mengenai permasalahan yang Ibu Eka hadapi. Jadi gimana Ibu Eka? Kira-kira permasalahan yang Ibu hadapi itu yang seperti apa? Gini Bu Uri ya, saya itu sebenarnya semangat banget belajar Bu ya. Saya udah siapin SPP, saya sudah sudah membawa alat peraga dan media-media yang lainnya. Tapi saya tuh merasa kurang maksimal atau gimana Bu ya, ketika mengajar itu anak saya itu yang sering sekali ngantuk Ibu, sampai kadang-kadang sampai ketidur, benar-benar ketidur ya gitu. Oh ya, jadi siswa Ibu itu ada yang mengantuk seperti itu Bu ya, suka tidur di dalam kelas seperti itu Ibu. Jadi seperti ini Bu, sebelum kita lanjut ke cerita selanjutnya ya, kita obrolan kita selanjutnya, kira-kira apa sih yang Ibu harapkan dalam pembicaraan kita kali ini, dalam obrolan kita hari ini? Ya Ibu, sebenarnya saya itu merasa kasihan ya dengan guru saya tersebut. Udah capek-capek ke sekolah, nggak dapat ilmunya, hanya tidur gitu ya. Jadi melalui percakapan ini saya sangat menginginkan solusi agar siswa saya itu tidak tidur lagi di kelas, dia jadi semangat belajar. Tidak hanya di ini saja sih Bu, di mata pelajaran saya. Jadi saya harapkan saya di pelajaran yang lain dia juga bisa mengikuti dengan baik gitu. Ya. Jadi Bu, setelah obrolan kita ini nanti Ibu berharap supaya anak yang mengantuk tadi bisa Ibu bantu supaya bisa belajar secara lebih maksimal lagi, khususnya untuk di pelajaran mereka. Kalau untuk kondisi siswanya sendiri seperti apa Ibu? Baik secara siswanya pribadi ataupun dari secara keseluruhan gitu, siswanya secara keseluruhan gitu. Secara keseluruhan sudah oke Bu ya, sudah bisa mengikuti tahapan-tahapan pembelajarannya. Walaupun yang siswa yang ini Bu, di awal-awal dia oke Bu, semangat seperti itu di awal-awal itu. Tapi nggak tahu ya semangatnya pas udah di pertengahan dia sudah mulai ngantuk gitu Bu. Kebetulan juga pelajaran saya itu dapatnya di jam-jam rawan gitu Bu, di jam-jam 11-an seperti itu. Jadi Bu, kondisi siswa Ibu itu pada awal pembelajaran itu dia semangat Bu ya. Iya. Tapi setelah seiring berjalannya waktu mulai kendur semangatnya tadi seperti itu ya. Nah, setelah ini sebelumnya Ibu sudah pernah melakukan tindakan belum terhadap siswa ini? Belum Ibu, saya
saya belum melakukan tindakan apapun. Ya saya takutnya ada salah Bu ya, ada salah dari rencana saya, makanya saya ingin berkonsultasi seperti itu. Baik, berarti Ibu selama ini belum pernah melakukan tindakan apapun ya. Berkoordinasi dengan guru yang lain? Sekedar begini Bu ya, jadi saya juga di sela-sela pergantian jam itu saya juga sering bertanya dengan guru yang lain. Ternyata guru yang lain itu juga menemui kasus yang sama seperti saya gitu. Anaknya sering mengantuk juga. Jadi Ibu itu belum pernah melakukan tindakan apapun ya Bu ya. Nah, kira-kira Bu, setelah obrolan kita ini, tindakan apa sih yang bakalan Ibu lakukan siswa ini? Jadi kemarin saya sudah merancang-rancang. Pertama saya ingin melakukan sedikit restitusi tersebut. Kemudian saya juga ingin memperbaiki pembelajaran saya Bu ya. Saya ingin menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas itu. Mungkin bisa menyalurkan minat dia lah seperti itu. Tadi Ibu berbicara mengenai kegiatan restitusi Bu ya. Iya. Nah, pembelajaran restitusi itu seperti apa yang akan Ibu lakukan? Ya, nanti saya akan memanggil anak tersebut, kemudian saya akan menstabilkan identitasnya, kemudian saya ingin memacu dia untuk memvalidasi masalah gitu Bu ya, biar dia tahu masalah dirinya gitu, bukan dari saya tapi dari dia. Dia bisa mengoreksi masalahnya, dan kemudian nanti saya juga akan kembali menanyakan keyakinannya gitu. Itu sudah sangat cukup bagus Bu Eka ya. Nanti Ibu akan melakukan kegiatan segitiga restitusi, di mana dalam kegiatan itu Ibu akan melakukan sesuai dengan tahapan-tahapannya. Kira-kira Bu Eka, ada nggak yang bisa membantu Ibu dalam melakukan kegiatan segitiga restitusi ini? Iya Ibu, tentunya saya butuh bantuan Bu ya, butuh bantuan dan dukungan, terutama dari wali kelas Bu ya. Saya kira dari wali kelas dan guru BK juga gitu. Ya, seperti Iya. Lalu bagaimana beliau tadi seperti wali kelas, guru BK itu bisa membantu Ibu itu bagaimana? Nanti sebelum melakukan restitusi saya akan berkomunikasi dulu dengan wali kelas, apakah dia memang sudah punya catatan-catatan kasus sebelumnya seperti itu. Pun di guru BK juga saya akan ngecek Bu ya, perkembangan dia di BK. Jadi nanti setelah ini Ibu akan melakukan koordinasi atau komunikasi terhadap wali kelasnya, terhadap guru BK-nya, menanyakan tentang adakah kasus sebelumnya seperti itu Ibu ya. Nah, kira-kira kapan ya Ibu Eka mau melakukan kegiatan ini? Insya Allah secepatnya Ibu, biar kasus ini tidak berlarut Bu ya. Insya Allah secepatnya 2-3 hari, insya Allah saya sudah akan melakukannya Bu. Jadi sudah Ibu susun semua Bu ya, Ibu sudah Ibu susun rencananya itu sudah Ibu susun dengan baik. Nah, setelah jadi dari kasus-kasus ini Bu, kira-kira apa ya komitmen yang ingin Ibu tambah seperti itu? Ya, pokoknya Bu, saya itu berkomitmen agar anak ini menuntun anak ini Bu ya, menuntun anak ini agar dia bisa semangat belajar Bu ya. Jadi dia semangat datang ke sekolah, semangat belajar, semangat mengikuti pelajaran seperti itu. Tentunya nanti agar dia bahagia Bu ya. Iya, jadi komitmen Ibu itu sudah sangat bagus Bu ya. Saya juga sangat suka dengan komitmen Ibu. Semoga dengan komitmen Ibu tadi, dengan langkah-langkah yang akan Ibu lakukan terhadap siswa nanti, itu akan membantu siswa dalam menyelesaikan permasalahannya sehingga dia bisa belajar lebih fokus dan mengikuti pembelajaran secara maksimal. Itu
sangat keren sekali loh Mbak Eka Terima ya. kasih Bu. Ya, jadi semoga nanti setelah ini Ibu Eka itu bisa lebih apa ya, bisa lebih sukses lah dalam kegiatan coaching selanjutnya seperti itu ya. Iya Bu, terima kasih Bu ya. Nanti pokoknya saya mohon doanya ya Bu ya, semoga berjalan lancar, dan nanti jika saya akan melaksanakan coaching, dan nanti minta bantuan lagi sama Ibu. Oh, boleh, siap Ibu, dengan senang hati. Insya Allah saya akan membantu. Tinggal nanti hubungin saja Bu, kabarin saja. Ya, oke Bu Udi, terima Ya, kasih ya. Saya sama-sama. sudah lumayan lega nih Ya. atas permasalahan saya. Saya permisi dulu ya Bu Oh ya. iya Ibu, silakan. Bu. Ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Ibu Uri, bagaimana perasaan Ibu Uri setelah proses coaching dan coach sudah berlangsung? Ya Bu, alhamdulillah saya jadi lega dan saya jadi bisa menemukan solusi dari permasalahan saya, permasalahan kecisnya tadi Bu. Oh begitu ya, alhamdulillah. Berarti sekali lagi untuk kita bertemu untuk membicarakan, merefleksi tentang kegiatan coaching Ibu Uri dan coach yang sudah dilakukan tadi Bu ya. Bagaimana dengan ketercapaian kompetensi yang Ibu inginkan setelah proses coaching tadi berlangsung Bu Uri? Jadi Bu Etia, setelah saya melakukan coaching tadi, alhamdulillah sebagai coaching saya sudah menerapkan kehadiran penuh, kemudian saya juga sudah mendengarkan dengan baik seperti Ibu ya, kemudian juga saya menatap coachingnya tadi dengan sungguh-sungguh seperti itu Bu. Jadi saya itu tidak melakukan hal apapun, saya fokus kepada coachnya tadi Bu. Oh iya Bu, saya sudah melihat tadi sewaktu Ibu melaksanakan proses coaching, Ibu sudah melakukan kehadiran penuh. Di situ Ibu sudah fokus Bu ya dengan coachnya, tidak ke yang lain-lain. Pokoknya menatap lawan bicara Ibu si coach dengan ini Bu ya, dengan berhadapan ya Bu ya. Ya, saya rasa dan hasilnya Ibu sudah baik Bu ya untuk yang melakukan proses coaching ini ya. Alhamdulillah Ibu. Setelah ini kira-kira dari proses coaching ini apa lagi yang akan Ibu Uri kembangkan untuk kompetensi coaching dalam melakukan coaching ini Bu Uri? Kalau saya rencananya Ibu, saya itu ingin mengembangkan bagaimana gitu membuat pertanyaan yang berbobot itu Bu, yang ingin saya kembangkan untuk proses atau kegiatan coaching selanjutnya itu. Oh ya, berarti untuk yang berikutnya pertanyaan berbobot yang akan Ibu Uri kembangkan ya. Dan semoga di pertemuan yang proses coaching berikutnya Ibu Uri sudah bisa melakukan perkembangan kompetensi khususnya untuk yang pertanyaan berbobot Bu Uri ya. Harapan Ibu kira-kira apa untuk di proses coaching berikutnya? Ya, untuk proses coaching berikutnya saya berharap saya bisa menjadi coach yang lebih baik lagi seperti ini. Oh iya begitu Bu Uri ya. Semoga sesuai dengan harapan Bu Uri ya untuk proses berikutnya. Semoga berikutnya menjadi lancar, sesuai dengan tahapnya dan lebih sukses lagi Bu Uri ya. Iya, Ibu. Saya juga berterima kasih sekali Ibu sudah mau menjadi observer untuk saya, dan untuk kegiatan selanjutnya saya mau ngerepotin lagi nih Bu. Aduh, tidak apa Bu. Saya mau minta tolong lagi sama Bu Eti untuk menjadi observer saya. Iya, tidak apa Ibu Uri. Sama-sama, saya juga terima kasih mendapatkan pengalaman baru. Ya, kalau begitu kita silakan Bu Uri ya. Ya, karena udah Ada mau jam mau masuk jam juga. masuk ya. Ya, permisi Bu ya. Terima Bu kasih Uri. banyak Ibu. Sama-sama Bu Uri. Assalamualaikum Bu Oh, Uri. waalaikumsalam Bu Eka. Silakan duduk Iya, aja. terima kasih. Nah, gimana Bu? Ada yang bisa dibantu kira-kira? Ini Bu, kemarin kan saya sudah konfirmasi sama Ibu ya. Hari ini saya ingin melakukan coaching dengan sejawat saya, Ibu Betty. Nah, jadi tujuan saya itu
misalkan kita nanti untuk penilaiannya ya kita akan menggunakan 4 kriteria. Kriteria yang satu itu dia kurang baik, kalau 2 itu cukup, 3 baik, dan yang keempat itu sangat baik gitu ya. Nah, nanti kita aplikasikan seperti itu. Untuk proses coachingnya nanti kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu Eka kembangkan ya? Ya, jadi rencana saya nanti akan mengembangkan kompetensi yang pertama kehadiran penuh. Kemudian nanti saya akan berusaha untuk mendengarkan dengan aktif. Kemudian saya juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu, Ibu. Iya, oke Bu. Nah, jadi dari keempatnya tadi ya, kira-kira Ibu mau memilih kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan gitu? Ya, dari ketiga kompetensi tadi Bu, saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Oh, seperti itu ya, kehadiran penuh. Oke Bu, jadi dari pembicaraan ini kira-kira apa yang ingin Ibu capai? Saya ingin mendapatkan solusi gitu Bu, solusi atas masalah-masalah yang dihadapi oleh rekan kerja saya. Kira-kira kapan Ibu mau melakukan coaching itu? Hari ini Bu. Oh, Ya, hari ini. insya Allah hari ini karena saya udah bikin janji ya, jadi sama coach saya dan konfirmasi juga dengan Ibu seperti itu. Oh ya, jadi nanti saya tinggal tunggu waktunya saja Bu, Iya. ya untuk dikonfirmasi. Mungkin nanti untuk tempatnya kita cari tempat yang agak sunyi gitu Bu, ya, yang Iya. agak tertutup supaya proses coachingnya bisa berjalan dengan lancar dan tidak banyak yang mendengar seperti Ya, itu juga. ya. Oke Bu, nanti untuk menyampaikan ketercapaian pengembangan kompetensi coachingnya itu nanti akan saya lakukan setelah proses coaching itu ya. Oh gitu. Ya nanti berarti nanti setelah saya melakukan coaching nanti ada ini lagi Bu ya, Ya, dibalik dari Ibu berbalik. ya. Ya, ada betul, teksnya. Oke ya. Bu. Oke Ibu. Ya, ini- nanti dihubungin saja. Ya, saya. terima kasih Ya. Bu ya. Saya Ya. menghubungi kunci saya Ya. dulu, nanti saya kombinasi lagi Ya. ya. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum. Salam. Tindak lanjut cerita Ibu yang sekali lewat kemarin ya. Jadi hari ini kita bahas masalah Ibu yang kemarin itu. Kira-kira apa ya kemarin Bu ya? Masalahnya? Permasalahan begini Bu Eka, siswa saya itu sewaktu saya mengajar dia tuh sering pulang izin WC Bu, ini Bu Eka. Bukan hanya sekali dia izin WC-nya, tetapi terkadang bisa 2-3 kali sampai selama saya mengajar. Saya jadi aduh kok siswa ini ke WC terus, dan yang ke WC itu hanya siswa yang satu itu saja, yang lainnya tidak Bu Eka. Oh, jadi siswa Ibu itu tidak konsentrasi jadi Bu ya, Iya, keluar gitu keluar WC. Oke. Nah, jadi dari yang sedikit cerita dari Ibu tadi, sebelum kita lanjutkan obrolan kita, kira-kira nih apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita hari ini? Yang saya harapkan dari pembicaraan kita ini Bu Eka, saya itu mendapat solusi agar siswa saya yang sering izin ke WC tadi dia bisa mengikuti pembelajaran secara optimal Bu Eka, dan dia bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, tidak sering lagi ke WC Bu Eka. Oke, jadi Ibu ini ya, ingin membawa siswa Ibu tersebut ya, tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan. Ya, saya ini bisa membantunya biar bisa pembelajaran saya secara optimal, maksimal aktif dia di dalam kelas. Nah, sekarang bagaimana kondisi dari Ibu sekarang? Kondisi siswa saya secara merata dia pembelajaran aktif, mereka tidak, mereka ini Bu Eka banyak yang ininya aktif, semangat belajar, pokoknya enak mengajar mereka itu Bu Eka. Tapi tiba-tiba di pertengahan saya mengajar Bu Eka, si itu Bu izin ke WC, silakan masuk lagi sebentar Bu Eka. Tiba-tiba baru menjelaskan dikit, izin lagi ke WC. Belum lama lagi Bu Eka baru duduk mau ini bekerja kelompok, izin lagi Bu Eka ke WC. Lumayan mengganggu konsentrasi. Iya Bu Eka, ya. iya Bu Eka. Kita mau perlu
menjelaskan, dia sudah izin lagi. Sudah izin lagi Bu Eka. Nah, jadi Bu Kak, dengan siswa yang tadi sudah ada tindakan yang Ibu lakukan, bagaimana? Kalau untuk sekarang sih belum ada Bu Eka tindakan, tapi saya sudah berkoordinasi dengan guru yang lain. Saya sudah menanyakan bagaimana si siswa kalau di pelajaran lain. Ternyata sama Bu Eka di guru pelajaran lain, mata pelajaran lain juga begitu Bu Eka, sering izin WC siswanya Bu Eka. Nah, jadi terhadap murid yang tadi, kira-kira nih tindakan apa yang ingin Ibu lakukan? Tindakan saya Bu Eka ya, dalam waktu dekat ini saya sih pengen melakukan sedikit restitusi dan siswa tersebut Bu Eka, dan apabila memang ada terkendala saya memperhatikan lagi dalam proses pembelajaran, saya akan berusaha memperbaiki cara mengajar saya dan melakukan pembelajaran berdiferensiasi Bu Eka. Oke, jadi tindakan Ibu punya rencana yang pertama Ibu ingin melakukan segitiga restitusi pada murid tersebut, kemudian Ibu ingin juga merubah ininya ya, Ya, dalam pembelajaran pembelajarannya ya, berdiferensiasi. Baik, bagus sekali itu rencana-rencana yang Ibu ingin dilakukan. Tapi dalam waktu dekat ini kira-kira yang mana dari rencana yang tadi Ibu yang akan Ibu prioritaskan? Sepertinya saya akan dalam jangka waktu dekat ini saya ingin melakukan segitiga restitusi dulu Bu Eka kayaknya. Boleh tahu tindakan-tindakannya itu tahapannya itu? Dalam segitiga restitusi ini Bu Eka, saya itu akan melakukan 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan, yang ketiga saya akan menanyakan keyakinan kelas Bu Eka dan siswa tersebut. Oke, bagus sekali Bu ya, apa yang Ibu rencanakan itu sudah tertata bagus sekali. Nah, untuk melancarkan rencana ini kira-kira ada pihak-pihak yang lain yang akan Ibu ajak untuk mendukung kegiatan itu? Ada Bu, yang bisa membantu saya itu sebenarnya sih Bu, wali kelas dan guru BK Bu Eka. Kelas ya, jadi gimana itu nanti Bu? Nanti Bu, wali kelas ini saya melalui guru BK ini saya akan menanyakan apakah sudah ada kasus apa belum Bu dengan guru lain sebelum saya ya. Nah, sesudah itu setelah saya berkoordinasi dengan guru BK tadi, saya akan menemui wali kelas. Di situ wali kelas saya akan menanyakan juga dengan wali kelas apakah sudah ada guru lain yang melapor dengan dia, dan saya kalau memang ini diperlukan saya langsung meminta izin dengan wali kelas tersebut untuk melakukan segitiga restitusi terhadap siswa tersebut Bu Eka. Ya, oke. Saya sangat mendukung apa yang ingin Ibu laksanakan ya, dalam restitusi anak tersebut. Tentunya ini harus dikerjakan secepat mungkin Bu ya. Iya Bu Eka. Kira-kira kapan tuh? Kira-kira kalau tidak ada halangan Bu Eka mungkin sekitar 3 hari atau 4 hari di kemudian ini Bu Eka, karena sekarang kita masih ada banyak kegiatan di sekolah, jadi saya tuh mikirnya 3 hari atau 4 hari kemudian Bu Eka melaksanakannya. Iya, bagus sekali. Kemudian komitmennya nih Bu, biar berjalan nanti takutnya hari 2 hari. Iya Bu Eka. Komitmennya Bu Eka, setelah melakukan segitiga restitusi ini, saya itu berharap bisa membantu siswa tadi Bu Eka, agar dia dapat mengikuti pembelajaran itu secara optimal Bu Eka, secara maksimal. Jadi fokus konsentrasi pada saat guru siapa saja yang mengajar Bu Eka, dia sudah bisa fokus dengan baik Bu Eka di pelajaran tersebut. Bagus sekali Bu ya. Oke Bu, jadi kedepannya saya mengapresiasi yang akan Ibu lakukan, dan Ibu sudah berkomitmen. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa berjalan dengan baik dan lancar Bu ya. Terima kasih Bu Eka. Terima kasih, saya sudah agak sedikit lega Bu Eka dengan ini, dengan sudah bercerita dengan Bu Eka, bercerita menemukan solusinya. Terima kasih Bu Eka, dan maaf Bu Eka telah mengganggu banyak waktu Bu Eka. Ya, nanti saya tunggu kabar balik minat ya. Iya Bu Eka ya, kalau gitu permisi Bu Eka karena saya ada jam lagi Bu Eka. Permisi Bu Eka, Bu Uri. Ya, gimana hari ini, lancar ya? Ya, alhamdulillah lancar. Jadi bagaimana tadi Bu Eka setelah melakukan coaching dengan coachesnya tadi itu, apa yang sekarang Ibu rasakan? Alhamdulillah saya merasa lega ya Bu ya, karena tadinya saya pikir masalah ini tidak bisa dipecahkan.
setelah mendapat bimbingan, akhirnya saya bisa melakukan restitusi tersebut, Ibu. Iya Ibu. Jadi Ibu, tujuan kita bertemu lagi ini kita untuk merefleksikan Iya. dari kegiatan kucing yang sudah Ibu Eka lakukan Iya, tadi iya, Ibu. ya. Nah, saya ingin tanya, kira-kira bagaimana ya dengan ketercapaian kompetensi yang Ibu inginkan? Ya, jadi Ibu, tadi saya sudah mengembangkan kompetensi kucing saya seperti yang saya utarakan pada Ibu di awal supervisi itu, ya. Jadi saya ingin mengembangkan kehadiran penuh, Bu, ya. Tadi saya telah melakukan kehadiran penuh terhadap kucing saya, kemudian saya juga mendengarkan dengan baik, dan saya juga menatap kucing saya, Ibu. Iya. Jadi Ibu, saya sebagai observer ya, saya juga melihat Ibu sudah melakukan kompetensi kucing dengan baik ya Bu ya. Ibu sudah melakukan kehadiran penuh, fokus terhadap masalah, dan juga Ibu menatap lawan bicara Ibu seperti itu tanpa melakukan kegiatan lainnya. Gitu ya. Jadi Ibu, setelah kegiatan ini kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan seperti itu? Ya, jadi dari kompetensi yang telah saya dapat, kedepannya saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu. Karena saya merasa saya belum mahir, Bu, ya. Kosakata saya itu masih minim sekali untuk pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu. Ya, kita berharap ya semoga nanti Bu Eka bisa mengembangkan kompetensi kucing selanjutnya itu dengan lebih baik lagi, sesuai dengan harapan Ibu. Seperti itu ya Bu ya. Ya, pokoknya sukses terus sama Bu Eka, semoga kedepannya karirnya juga lebih baik seperti itu ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu ya. Nanti kalau saya ingin melakukan kucing kembali, saya berharap Ibu Uli bisa menjadi observernya lagi, Ibu. Boleh Bu. Biar lebih terarah lagi kucing yang saya lakukan. Iya, boleh Bu. Dengan senang hati Bu, saya insya Allah saya akan meluangkan waktu untuk menjadi observer Ibu lagi ya. Nanti tinggal diatur aja jadwalnya. Oke Bu. Ya, terima kasih Bu Ya, Sama sama-sama. sekali lega sekali saya karena masalah saya sudah terselesaikan. Karena ini sudah masuk Bu ya, masuk ke jam keempat. Saya permisi ya Ibu. Ya, terima silakan. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu.